Israel kini tidak punya lagi tempat berlindung karena Amerika mulai ditinggalkan oleh pengikutnya. Maka bank-bank di Amerika mulai berjatuhan. Kebijakan Perdana Menteri Netanyahu menuai badai protes dari warga Israel diduga karena skandal korupsi. Inilah dampak gejala kemenangan Rusia atas NATO di depan mata Amerika gara-gara Serikat Ukraina tampaknya tidak berdaya. mulai merasakan kena batunya. Dulu bangga telah menggantung Saddam Hussein atau telah membantai pemimpin-pemimpin negara Muslim di Afrika. Muammar Gaddafi salah satu di antaranya, walaupun kenyataannya yang membantai atau yang melengsarkan itu adalah warga atau penduduk negara itu, tetapi ada grand design di belakang itu sudah bukan rahasia lagi. Semua masyarakat dunia tahu bahwa ada Amerika di belakangnya. Tampaknya Amerika menang, padahal kemenangan semu. Tidak bisa memusnahkan ideologi. Oke lah, pemimpin mereka dimusnahkan, mereka hukum, memanfaatkan atau memperalat masyarakatnya. Tapi ideologi di dalam hatinya semuanya tetap bergelora, tidak pernah mati. Itu yang lupa. Amerika lupa tentang itu. Dan kini menuai hasilnya. Ketika Rusia itu mengalahkan Ukraina, yang jelas-jelas dibantu oleh NATO. Kini NATO sudah satu persatu itu mengundurkan diri meninggalkan Ukraina, tinggal Amerika. Amerika sendirian. Baru sadar kalau Arab Saudi yang begitu bersahabat, yang begitu tunduk terhadap Amerika, sekarang di bawah Cina bersatu dengan Iran. Mulai meninggalkan dolar. Indonesia dipimpin Ibu Sri Mulyani mengadakan pertemuan karena kepeloporan Indonesia kan pada saat itu sejak Asia Afrika ya, kini muncul lebih hebat daripada Asia Afrika. Ibu Sri Mulyani sebagai pelopornya. Amerika mulai ketar-ketir, mulai ditinggalkan. Indonesia itu dulu begitu tunduk ya, seperti Arab Saudi, harus divaksin kalau naik haji. Vaksinnya itu vaksin dari buatan Amerika, walaupun konon katanya itu mengandung unsur babi, mengalah saja. MUI pun turun tangan, ya sudah, tidak ada jalan lain. Begitu ketahuan ada obat pengganti dari negara Asia, dari bahan sapi, nah, Pakistan salah satu diantaranya. Amerika mulai tersisihkan obat vaksinnya itu. Keluarkan muncul lagi isu bahwa maaf katanya, pernapasan akut diakibatkan dari unta, padahal unta itu makhluk yang paling tahan terhadap penyakit. Tapi isunya seperti itu dan obatnya hanya ada di Amerika. Maka flu burung tidak lagi diwajibkan, tetapi harus, begitulah strategi naik haji atau ibadah umroh, semuanya dikendalikan, harus bayar kepada Amerika lewat vaksin. Kini tidak lagi. Dan peristiwa COVID-19 saja kan berhenti gara-gara Rusia memerangi Ukraina. Berhenti mendadak. Ada apa itu? Indonesia berbahagia saat ini ada kemungkinan perkembangannya pesat berkat pengambilan kebijakan yang berhasil atau yang tepat sasaran mendekati RRC. Kerjasama Indonesia dengan Cina seperti yang dirintis saat Indonesia awal merdeka berkat gagasannya Bung Karno, kini dilanjut. Memang kita juga harus hati-hati meminjam ke negara tersebut. Tetapi selagi di dalam perhitungan, untuk membuat jalan itu juga untuk tol kan berbayar, menghasilkan. Tidak terlalu khawatir. Tapi kalau meminjam uang ke negara-negara lain itu ternyata digunakan untuk hal-hal yang tidak menghasilkan, seperti yang terjadi di Timor Leste. Pinjaman ke luar negerinya itu sekarang dibikin jalan bandara itu keluar ilalang-ilalang seperti itu, tidak terawat. Bandaranya hanya 2 pesawat terbang yang datang ke situ. Padahal pinjaman luar negeri harus dikembalikan. Nah, sudah tampak kebangkrutan negara tersebut kan. Ada kemungkinan mereka nyesel melepaskan diri dari Indonesia. Mengapa Rusia begitu bertahan digempur oleh NATO lewat Ukraina, diboikot perekonomiannya, tetapi Ibu Koni di dalam YouTube sudah berulang kali mengatakan bahwa Vladimir Putin itu ternyata belajar dari Bung Karno tentang swasembada ya, tentang kemandirian. Rusia itu kan negara luas, apapun ada di situ, dari pertanian, pengairan, persenjataan, industri, semua ada.
Dan itu kemungkinan bisa ditiru oleh Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu luas. Tidak ada pendapatan di dunia ini yang tidak ada di Indonesia. Apakah dari biji perak, emas, baja, nikel, pertanian, sumber air untuk minuman, air mineral, bahan untuk nuklir, apa yang tidak ada? Sekarang kan disedot oleh negara lain. Nah, berguru kepada Rusia mandiri. Dan Indonesia juga sempat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan krisis moneter. Coba tanya di kampung-kampung. Waktu krisis moneter, mereka apa sih krisis moneter? Rakyat Indonesia di kampung-kampung mengatakan begitu. Yang merasakan dampak krisis moneter itu adalah di ibu kota, tapi itu pun mall masih tetap penuh. Indonesia dengan Rusia sama. Kemandirian. Apakah persenjataan Indonesia mandiri? Ya, drone saja kita sudah punya 2 produk. PT Dirgantara mempergunakan atau membuat drone yang bisa membawa senjata bom. Sementara Pindad juga mengeluarkan drone yang kecil ukurannya untuk pengintaian. Rusia sekarang ini mengimpor drone dari Iran. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia waktu berpulang. Sejak mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi bukti. Junjung naba baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku Ondel, ondel. Mana? Masukin. Oh, itu namanya ondel-ondel. tanahku tak ku lupakan. Apa? Ayana. Oh, ini ibunya. Engkau ku Ini ibunya. Yang mana ayahnya? Oh, itu ayahnya. Oh, itu ayahnya. Nila. Halo.